Assalamualaikum, kembali lagi ya bersama aku teman-teman. Setelah sekian lama aku nggak upload video karena sibuk ya, kerja terus capek, nggak ada waktu juga, jadi jarang-jarang bikin video. Nah, di video kali ini aku mau bikin ya pengalaman kedua aku, perasaan kedua aku setelah datang lagi di negeri jiran ini bekerja. Gimana sih perbedaannya, pertama dulu datang, terus yang kedua ini ada kesamaan nggak, perbedaannya ada nggak, kayak gitu. Oh ya, yang pasti seneng ya karena udah berhasil terbang lagi ke negeri jiran, dan proses dari medical sampai terbang itu aku nggak ada 3 bulan, kurang lebih 2,5 bulan aku bisa terbang, alhamdulillah. Karena ya kalian tahu setelah corona itu prosesnya lama, terus sulit, bahkan ada yang di cancel, terus nggak ada kabar sama sekali, nunggu berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih ada. Nah, makanya aku bersyukur banget bisa kembali lagi bekerja di negeri jiran ini. Oh ya, masih sama ya, aku kerja di sektor kilang. Kenapa di sektor kilang lagi? Karena ya passion aku itu di pabrik ya teman-teman. Kalau di rumah tangga kayak gitu aku kurang punya passion lah, terus orang tua juga nggak ngizinin, lebih baik di pabrik atau di kilang kayak gitu. Oh ya, perbedaannya kalau dulu itu pertama kali datang ya, yang kilang pertama itu aku lebih banyak keboros. Karena istilahnya kalau baru lulus sekolah ya, belum punya pengalaman kerja, terus belum pernah merasakan gajian uang banyak kayak gitu, pasti setelah dapat gaji banyak, terus di sini bisa pegang uang sendiri, itu biasanya sesuatu yang belum bisa kita beli dulu itu pasti akan semangat untuk beli. Misalnya pengen beli baju, dulu nggak kesampaian karena masih minta orang tua. Nah, setelah pertama bisa bekerja dan dapat gaji itu pasti pengen beli baju lah, pengen beli kerudung, sepatu, tas, terus pengen makan yang enak-enak karena dulu juga belum pernah kan pegang uang, jadi makan di luar itu masih jarang-jarang. Nah, makanya dulu itu aku lebih boros banget ya, beli apa-apa itu langsung nggak pakai pikir, karena ya memang dulu masih bocil ya, belum punya pengalaman bekerja dan dapat gaji banyak, jadi apa-apa yang belum pernah aku punya, belum pernah aku beli, itu aku langsung beli tanpa pikir. Makanya dulu itu aku untuk menabung itu masih minim ya, karena masih banyak boros dan pikirannya itu masih pengen jalan-jalan, pengen menyenangkan diri lah kayak gitu istilahnya, pengen menyenangkan diri sendiri dulu. Nah, yang kedua ini, yang datang kedua ini, aku lebih males untuk keluar kalau nggak penting. Nggak tahu kenapa ya, karena dulu kan sudah puas jalan-jalan ke mall mana aja, aku sudah jajahi, terus sudah pergi ke KL, ke Melakas. Dulu kan di Johor ya, Johor itu mana aja mall sudah aku masukin lah istilahnya, sudah aku jelajahi. Terus jalan-jalan ke mana, ke pantai, itu aku langsung cus. Nah, untuk sekarang yang kedua ini aku datang lagi ini, aku lebih males keluar kalau nggak penting. Terus untuk beli barang-barang yang nggak penting itu nggak aku beli ya. Terus kayak aku sekarang aja ke mall itu baru sekali, setelah 3 bulan aku ke mall itu baru sekali, dan itu aku beli kerudung dan teman aku ada yang mau beli handphone, jadi
aku sekalian ikut keluar, bukan yang untuk jalan-jalan aja, lihat-lihat aja, itu enggak, karena ada keperluan gitu. Terus untuk soal makan sekarang itu lebih apa adanya, masak sendiri. Aku lebih rajin masak sendiri daripada beli ya. Kalau dulu itu aku lebih banyak beli, terus males masak kayak gitu. Sekarang kalau nggak penting-penting banget, aku males banget keluar gitu. Dan lebih excited nyimpen uang, nabungnya lebih semangat gitu. Kalau dulu itu masih leda-lede kayak gitu teman-teman. Jadi yang sekarang ini lebih hemat, lebih males keluar, lebih suka di rumah. Tapi kalau beli apa-apa aku tuh biasanya lebih online ke Shopee ya teman-teman. Lebih suka beli di Shopee, dan itu hanya yang sekeperluan yang penting aja, bukan yang dikit-dikit baju, dikit-dikit tas, apa itu enggak. Aku stop semuanya, dan jarang banget aku keluar, males, lebih suka mainan handphone di rumah. Makanya yang rombongan aku datang ke sini itu kan masih kecil-kecil ya, kebanyakan yang baru lulus sekolah. Mereka itu banyak yang main, keluar ke mall, kemana kayak gitu. Nah, sedangkan aku itu lebih suka berdiam diri di rumah kalau nggak penting gitu. Jadi ya nggak apa-apa, karena memang mereka kan baru lulus ya, lebih pengen bereksplor dunia luar itu seperti apa, terus jalan-jalan, menyenangkan diri sendiri lah ya, nggak ada salahnya ya, karena memang baru kerja jauh dapat gaji. Menyenangkan diri sendiri itu perlu, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan menabung itu harus ya, walaupun sedikit itu harus rajin menabung. Jangan pernah setiap gajian uangnya hilang entah kemana ya. Walaupun sedikit, dirutinkan untuk menabung. Oh ya, kemarin itu ada tragedi ya teman-teman. Handphone aku itu masuk air, dan selama kurang lebih 1 minggu itu error handphone aku. Bukan 1 minggu sih, 3-5 hari itu error, karena memang handphone ini itu handphone dulu pertama aku kerja di Malaysia itu tahun 2018, Samsung Galaxy A6 Plus ya teman-teman, sampai sekarang masih awet. Terus aku sempat putus asa karena layarnya kan nggak bisa dibuka ya, dia mendrip gitulah. Terus aku datang ke galeri Samsung, katanya kalau dibenerin itu bayarnya 640 ringgit. Terus kata karyawannya daripada dibenerin mending beli baru, karena kalau barang yang sudah diperbaiki, sudah dibongkar, itu pasti suatu saat nggak akan awet, pasti akan ngeblank gitu. Jadi ya udah, aku nggak benerin handphone aku kan, terus aku bawa pulang. Kalian tahu handphone aku itu ada mode save-nya, dan aplikasi yang diinstal dari Play Store itu semua warnanya itu abu-abu, nggak kebuka. Nah, terus aku cari kan tapi YouTube aku masih nyala teman-teman ya. Terus aku cari di YouTube, terus sudah aku benerin kan di bagian chargernya ini, itu katanya ada karatnya, karena memang kan kemasukan air ya teman-teman. Terus aku sikat-sikat seperti yang di video di YouTube. Lama aku sikat-sikat pakai sikat gigi, tapi nggak pakai air ya, kering gitu. Terus alhamdulillah bisa nyala sampai sekarang. Ini handphone sudah berapa tahun ya? 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Sudah 6 tahun aku pakai handphone ini. Dan aku saking sayangnya ya teman-teman, handphone ini tuh jatuh apapun itu nggak pernah error. Cuma kemasukan air pertama kali itu dia error 3 hari, dan sekarang alhamdulillah sudah oke. Tapi bagian speakernya itu error, nge-off terus gitu teman-teman.
Ya walaupun kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang kumat. Tiap aku gedein dia nge-off, volumenya itu nge-off, jadi nggak ada suaranya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai, bisa buat konten, bisa buat ngubungin orang tua. Yang penting itu ya teman-teman, karena aku baru 3 bulan di sini ya, jadi aku nggak mungkin memaksakan beli handphone baru, karena aku kalau soal handphone itu beli yang bener-bener awet baterai, terus kameranya bening, jernih, terus pokoknya yang speknya itu bagus gitu, jadi biar sekalian awet. Nah buktinya ini handphone aku sampai 6 tahun masih awet, dan kemasukan air kemarin alhamdulillah sekarang bisa dipakai lagi walaupun speakernya agak error gitu. Dan lagi-lagi aku tidak tergiur ingin beli handphone baru, entah kenapa ya, karena sedangkan fashion stylenya di negeri jiran ini kalau ada handphone baru, model baru itu pasti berlomba-lomba ingin ganti handphone. Dan sedangkan aku nggak minat sekali ganti handphone baru kalau handphone aku masih bisa aku pakai kayak gitu. Kayaknya kalau aku beli nanti deh, kalau mau balik aja, yang penting handphone aku masih bisa dipakai walaupun speknya itu kayak model jadul zaman dulu gitu, tapi yang penting handphone aku ini ya kalau jatuh itu nggak pernah rusak, jatuh berkali-kali, dia tahan banget, banting, alhamdulillah ya. Hasil kerja jerih payah aku di negeri jiran, handphone ini masih setia nemenin aku selama 6 tahun ini, alhamdulillah. Oh iya, kalau sekarang itu aku sudah punya mobile banking BRI Brimo ya teman-teman. Kalau dulu itu aku belum ngerti Brimo apa, M-Banking apa, jadi aku dulu itu belum punya ATM, terus aku dikasih pinjem ATM sama kakak aku, jadi kalau aku menabung itu di ATM-nya kakak aku. Nah sekarang sudah ada mobile banking BRI, terus aku menabungnya itu di ATM aku sendiri. Nanti kalau aku mau kirim ke orang tua itu tinggal transfer dari sini aja di handphone, jadi gampang. Nah pasti teman-teman bertanya-tanya kan, gimana bisa ngaktifin Brimo, sedangkan Brimo itu nomor yang dipakai daftar verifikasi harus aktif. Nah caranya itu, nomor yang aku buat daftar Brimo ini aku tinggal di rumah, aku kasih sama ibu aku, jadi nomor itu aku isi pulsa dari sini, dari Brimo, jadi nomor aku di Indonesia itu masih dalam keadaan aktif gitu teman-teman, jadi nggak aku bawa di Malaysia sini, aku tinggal di rumah, yang penting nomornya itu dalam keadaan aktif dan dipakai, begitu solusinya. Kalau untuk ATM yang lain aku belum ngerti ya, karena aku taunya yang Brimo ini kalau dia daftar mobile banking, kalau dibawa ke luar negeri, nomor yang dipakai buat verifikasi atau buat Brimo itu harus dalam keadaan aktif. Kalau di luar negeri juga harus aktif. Karena aku di sini bingung dan males ribet kalau ngisi pulsa Indonesia macam mana kan, gimana, terus aku takutnya nanti nomornya juga nggak ada sinyal, kenapa-napa, jadi aku tinggal di handphonenya ibu aku di rumah, dan setiap bulan aku isi pulsa lewat bankingku di sini, jadi nomornya selalu aktif. Ya alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa berangkat dan sekarang sudah 3 bulan berjalan, 4 bulan lah sekitar gitu udah berangkat, alhamdulillah. Ya walaupun aku di kilang seadanya, nggak kilang yang bener-bener tujuan aku pilih kayak gitu, nggak, memang kilang yang seadanya, karena dulu itu sudah kepepet ya teman-teman. Bayangin aja, udah nunggu visa tapi ternyata lockdown corona, terus udah pontang-panting kerja di rumah, gaji nggak oke,
terus pindah-pindah sana sini, pindah PT juga sempet, terus sudah daftar kilang lagi, udah lolos, ternyata job ordernya nggak turun-turun, udah 6 bulan nggak turun-turun. Otomatis aku pindah kilang yang mana cepat berangkat, udah putus asa ya, karena memang sudah terlalu lama menunggu dan takut PHP juga ya, takutnya lama menunggu terus nggak jadi berangkat karena udah trauma. Sebelum corona udah daftar proses, udah habis uang hampir 3 jutaan, udah nunggu lama, nunggu visa turun, ternyata keduluan lockdown corona. Rugi bandar kan, uang udah melayang nggak jadi berangkat. Ya udah, terus di rumah dikurung, lockdown 3 tahun, mau daftar lagi, lolos, ternyata nunggu job order, kirain 1-2 bulan, ternyata sampai 6 bulan nggak turun-turun. Otomatis aku langsung gerak cepet, garcep, pindah PT, mana ada kilang aku ikut, yang penting aku cepat berangkat, karena saking trauma, takutnya nggak berangkat gitu teman-teman. Dan sudah dikejar umur ya, dulu aku umur 23, sekarang 25 baru bisa berangkat. Bayangin aja, ibarat bocah kelas 1 SMP sampai dia lulus SMP aku nggak berangkat, coba betapa lamanya. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting aku cepet berangkat. Basic juga udah 1.500, dan kalaupun nggak ada OT masih lumayan lah, sih bisa nabung 3 juta 4 jutaan gitu. Dan yang paling menarik sekarang, banyak banget sistem, hampir semua bahkan itu full subsidi atau zero cost. Apa sih itu? Jadi free biaya, nggak ada potongan juga. Jadi di gaji pertama kamu gajinya full, kamu kerja nggak dipotong sepeser pun. Itu berlaku bagi PT yang amanah ya teman-teman. Kalau di antara kalian ada yang bilang aku katanya dipotong, ternyata dipotong gini nggak dibalikin biaya prosesnya dan lain-lain, itu tergantung amanah apa enggak PT kamu. Kalau PT aku alhamdulillah amanah ya teman-teman. Jadi aku bawa uang saku di Malaysia berapa ya, 1 juta, jadi 300 ringgit, dan sampai sini uangnya dikembalikan, biayanya 2 juta jadi 560 ringgit. Jadi aku di sini nggak kekurangan biaya, nggak kekurangan uang ya, karena memang baru datang itu butuh sesuatu keperluan di asrama ya, butuh air minum, makan dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak kurang, alhamdulillah bisa buat dikirim lagi ke tabungan Indonesia, ditabung bisa. Oke, itu ya se-excited aku, perbedaan aku. Dulu aku pertama datang dan kedua ini datang. Dulu lebih boros, sekarang alhamdulillah lebih hemat, lebih jarang keluar, males keluar kalau nggak ada keperluan. Dan sekarang alhamdulillah aku semakin rajin masak, karena teman-teman aku serumah itu juga rajin masak, jadi otomatis aku kedorong untuk tiap hari masak kayak gitu. Semoga aja aku lebih banyak menabung ya, tidak tergoda dengan barang-barang yang tidak penting kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum proses, semoga cepat proses. Yang prosesnya lama semoga dipercepat, difinishkan prosesnya. Yang lagi nunggu visa semoga cepat turun visanya. Buat yang mungkin bingung milih kilang, semoga kalian dapat kilang yang bagus, yang banyak lawan atau tunjangan kayak gitu. Sekian dulu video hari ini, semoga kabar bahagia aku bisa berangkat, bisa nular ke teman-teman para pejuang ringgit atau dolar atau pejuang uang luar negeri, semoga dilancarkan karena kita sama-sama para pejuang devisa.
Terima kasih.